Shalom Bapak, Ibu, dan teman-teman. Waktu kita masih balita, orang tua kita mengajarkan kita cara untuk berjalan. Awalnya mereka meminta kita untuk berdiri pelan-pelan. Kemudian mereka akan minta kita untuk berjalan ke arah mereka. Karena kita masih kecil, kita menurut. Sehingga akhirnya kita bisa berjalan dengan baik. Mengapa pada waktu kita belajar berjalan itu, kita tidak merasakan takut? Jawabannya jelas. Kita percaya penuh pada orang tua kita. Sudah pasti, kita sering terjatuh dan menangis. Tapi ketika orang tua kita meminta kita untuk berdiri dan berjalan lagi, kita pasti melakukannya. Kita percaya penuh pada orang tua kita. Pada saat kita bilang kita percaya pada Tuhan, bukankah kita juga seharusnya tidak punya ketakutan dan kekhawatiran ketika menjalani perintah Tuhan? Apa yang dimaksud dengan berserah pada Tuhan? Berserah pada Tuhan artinya menyerahkan seluruh hidup kita di tangan Tuhan. Mungkin kita berpikir, oh itu gampang sekali. Saya sudah melakukannya, saya sudah menyerahkan hidup saya di tangan Tuhan. Tapi sebetulnya ini baru terbukti ketika ada masalah. Ketika ada masalah, apakah kita menjalaninya dengan berjuang sendiri dengan kemampuan kita, atau kita menyerahkannya di tangan Tuhan? Sebetulnya apa saja sih yang dilakukan orang-orang yang berserah pada Tuhan? Ada 3 hal. Yang pertama adalah tenang dan tidak khawatir. Matius 6 ayat 25-34 menjelaskan ini dengan sangat baik. Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia sehari-hari agar lebih mudah dimengerti. Sebab itu ingatlah, janganlah khawatir tentang hidupmu, yaitu apa yang akan kalian makan dan minum, atau apa yang akan kalian pakai. Bukankah hidup lebih dari makanan dan badan lebih dari pakaian? Lihatlah burung di udara. Mereka tidak menanam, tidak menuai, dan tidak juga mengumpulkan hasil tanamannya di dalam lumbung. Meskipun begitu, Bapamu yang di surga memelihara mereka. Bukankah kalian jauh lebih berharga daripada burung? Siapakah dari kalian yang dengan kekhawatirannya dapat memperpanjang umurnya biarpun sedikit? Mengapa kalian khawatir tentang pakaianmu? Perhatikanlah bunga-bunga bakung yang tumbuh di padang. Bunga-bunga itu tidak bekerja dan tidak menenun, tetapi Raja Salomo yang begitu kaya pun tidak memakai pakaian yang sebagus bunga-bunga itu. Rumput di padang tumbuh hari ini, dan besok dibakar habis. Namun, Allah mendandani rumput itu begitu bagus. Apalagi kalian, tetapi kalian kurang percaya. Janganlah khawatir dan berkata, apa yang akan kita makan? Atau apa yang akan kita minum? Atau apa yang akan kita pakai? Hal-hal itu selalu dikejar oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Padahal Bapamu yang di sorga tahu bahwa kalian memerlukan semuanya itu. Jadi, usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu. Dan lakukanlah kehendaknya. Maka semua yang lain akan diberikan Allah juga kepadamu.
Oleh sebab itu, janganlah khawatir tentang hari esok, sebab besok ada lagi khawatirnya sendiri. Hari ini sudah cukup kesusahannya, tidak usah ditambah lagi. Jadi, masalah kebutuhan, baik itu makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian, atau kebutuhan lainnya, itu tidak perlu menjadi kekhawatiran dan ketakutan kita, sehingga hidup kita jadi tidak tenang. Kita sebagai orang percaya yakin kalau Tuhan pasti memberikan cukup untuk hidup kita. Jadi jangan sampai rasa takut dan khawatir kita menyebabkan hidup kita dijalani dengan fokusnya hanya mencari uang. Ibrani 13 ayat 5 menegaskan demikian. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Masa COVID ini betul-betul membuat banyak orang jadi khawatir tentang hidupnya. Saya sempat mengobrol dengan beberapa penjual makanan di belakang kantor. Mereka mengatakan kalau mereka sangat khawatir apa yang akan terjadi pada mereka dan keluarga mereka kalau sampai semua kantor tutup dan mereka tidak bisa berjualan. Saya pun sangat sedih ketika mendengar mereka berkeluh kesah dan sedih tentang hal ini. Tapi saat itu juga Tuhan bilang pada saya, Aku yang akan pelihara mereka. Jadi tidak ada alasan lagi untuk saya bersedih dan khawatir. Karena Tuhan jelas akan memelihara mereka dengan sangat baik. Demikian juga ketika ada teman atau saudara yang terkena COVID. Awalnya saya merasa sedih dan khawatir. Saya kepikiran, jangan-jangan teman atau saudara saya ini sakitnya sangat parah sehingga tidak bisa sembuh lagi. Dan saya juga berpikiran negatif, jangan-jangan nanti saya terkena COVID juga. Tapi Tuhan cuma bilang, ajak teman-teman untuk doakan orang-orang yang terkena COVID ini. Dan melalui obrolan serta doa dengan orang-orang yang terkena COVID ini, saya menyadari kalau Tuhan betul-betul memelihara mereka. Bahkan dengan cara-cara yang kita tidak pikirkan. Banyak dari kita yang mengirimkan makanan atau mungkin obat-obatan kepada mereka. Bahkan saya ada dengar teman saya bercerita kalau obat-obatannya tuh bahkan berlebih dan tidak terpakai. Karena banyak orang mengirimkan obat tanpa bertanya dulu apakah orangnya betul-betul butuh atau tidak. Tuhan membantu dengan cara berbeda. Ada orang-orang yang dipermudah dalam mencari tempat isolasi mandiri. Ada juga orang-orang yang dipercepat proses penyembuhannya. Tuhan betul-betul tahu apa yang dibutuhkan masing-masing orang yang kena COVID ini. Dan Dia memelihara dengan sangat baik. Hal kedua yang dilakukan orang yang berserah pada Tuhan adalah menerima dan menjalani perintah Tuhan. Hal ini ditegaskan dalam Matius 6 ayat 33. Jadi usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu dan lakukanlah kehendaknya. Maka semua yang lain akan diberikan Allah juga kepadamu. Semakin kita dewasa, kita semakin punya banyak kemampuan dan keahlian. Ada dari kita yang ahlinya memasak. Ada pula yang ahlinya membangun bangunan. Ada juga yang ahlinya berhitung.
Kita pun juga sudah melewati banyak sekali masalah dan hambatan. Di setiap kali ada masalah, kita selalu berjuang keras untuk menyelesaikannya. Bahkan ada orang yang bilang, kalau kita mau, kita pasti bisa. Tapi ada satu hal yang sering kita lupakan sejalan dengan semakin banyaknya keahlian dan kemampuan kita, yaitu kita sering lupa untuk berserah pada Tuhan. Kita pernah juga pasti bernegosiasi dengan Tuhan. Mari coba kita ingat-ingat kisah-kisah tokoh-tokoh di Alkitab. Pertama, kita ingat-ingat soal kisah Musa. Yang akhirnya dijalankan oleh Musa adalah keputusan dari Tuhan. Demikian juga dengan ceritanya Abraham. Abraham bahkan rela mempersembahkan anaknya sendiri untuk Tuhan. Karena dia sadar anaknya itu pun milik Tuhan. Dia bahkan tidak mengeluh, dia tidak bilang pada Tuhan, "Kenapa harus anakku? Anak orang lain saja ya Tuhan." Tapi dia tetap taat, diam, dan mempersembahkan anaknya. Oleh karena itu, Tuhan sangat berkenan padanya. Berserah pada Tuhan jelas artinya, walaupun kita punya banyak sekali keinginan sendiri, pada akhirnya keputusan Tuhanlah yang kita jalani. Berserah pada Tuhan jelas artinya, membiarkan Tuhan berkuasa atas hidup kita. Kalau kita disuruh maju, maka kita maju. Kalau kita disuruh diam, kita diam. Kalau kita disuruh terjun, membantu orang-orang di jalanan, walaupun sedang pandemi COVID, kita tetap terjun. Dengan begitu, baru kita bisa betul-betul bilang kalau kita berserah pada Tuhan. Hal ketiga, bersyukur. Menjadi taat itu sulit. Kita selayaknya bersyukur apapun keadaannya. Di Roma 5 ayat 3-5 berkata demikian. Kita pun gembira di dalam penderitaan. Sebab kita tahu bahwa penderitaan membuat orang menjadi tekun. Dan ketekunan akan membuat orang tahan uji. Inilah yang menimbulkan pengharapan. Orang percaya akan selalu punya pengharapan dan tidak marah pada apapun yang Tuhan berikan pada hidupnya, walaupun itu penderitaan. Melalui penderitaan, orang percaya justru menjadi semakin tekun dan juga semakin berpengharapan pada Tuhan. Dengan kita bersukacita dan tetap bersyukur pada waktu kita mengalami penderitaan, sebetulnya kita sudah menunjukkan kalau kita percaya penuh pada Tuhan kita. Waktu kita kena COVID, kita tetap bersukacita dan menyemangati orang lain. Waktu kita diminta oleh Tuhan untuk membantu orang lain di kala pandemi, kita tetap membantu mereka dengan sukacita. Karena kita tahu, mati dalam Kristus itu pun adalah keuntungan.
Hal utama yang harus kita sadari saat berserah pada Tuhan adalah hidup kita ini seluruhnya adalah milik Tuhan. Hidup kita, harta yang kita miliki, keluarga kita, semuanya itu adalah milik Tuhan. Jadi kita sebetulnya tidak punya hak untuk kehidupan kita. Jadi Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, mari kita berserah pada Tuhan sepenuhnya. Dengan tidak khawatir, menerima dan taat menjalani perintahnya, serta bersyukur selalu. Tuhan berkati.